Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pembahasan mengenai struktur baja. Pada pertemuan pertama kita akan membahas mengenai balok. Ya. Jadi dalam kuliah struktur baja lanjut ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan antara lain balok, kemudian portal atau balok kolom, kemudian sambungan dan plug girder. Nanti insya Allah kita akan membahas topik-topik tentang hal itu. Yang pertama kita lihat mengenai balok. Ya, kita mulai dari definisi dari balok. Secara definisi kita sebuah elemen struktur kita namakan balok apabila dia meneruskan beban melalui secara dominan, momen lentur, dan gaya geser. Secara praktikal, balok itu banyak yang elemen struktur yang berorientasi horizontal. Jadi biasanya kita letakkan secara horizontal dan bebannya itu tegak lurus terhadap sumbu memanjang atau sumbu utama dari elemen struktur tersebut. Nah, tetapi definisi bahwa balok harus horizontal dan bebannya harus tegak lurus terhadap sumbu memanjang itu belum tentu. Ada beberapa balok walaupun secara populasi itu sedikit sekali, akan tetapi tidak horizontal dan bebannya juga belum tentu tegak lurus terhadap elemen memanjang sebuah struktur. Tapi karena dia meneruskan beban melalui momen lentur dan gaya geser, maka kita sebut sebagai balok. Sehingga secara dominan balok itu meneruskan beban melalui momen geser dan momen lentur dan gaya geser. Jadi seperti itu kita sebut balok. Nah, dalam meneruskan beban, ya, balok ini juga terbagi menjadi dua, ya, berupa balok biasa atau balok yang normal, kemudian ada juga yang balok yang tinggi. Nah, ini berpengaruh terhadap mekanisme transfer beban balok tersebut. Jika kita melihat, ya, misalnya saya punya sebuah balok, saya punya balok seperti ini, ya, ini balok biasa. Kemudian saya juga punya sebuah balok yang katakanlah cukup tinggi, gitu, ya, dimana tumpuannya semua sama, ditumpu di kedua ujungnya, katakanlah ditumpu sederhana begitu, ya. Maka apabila ada beban, ya, kedua balok ini berperilaku agak sedikit berbeda. Balok yang di atas, ya, balok A itu transfer beban ke tumpuan sehingga terjadi reaksi itu melalui tegangan lentur yang kalau Anda sudah pelajari di mekanika bahan itu didiagramkan seperti ini, dan juga tegangan geser biasanya seperti ini, tergantung bentuk dan ukuran profil. Jadi tegangan lentur yang di tengah biasanya akan semakin besar, yang paling besar kalau kondisi struktur seperti ini, ya. Artinya momen lentur di tengah itu paling besar. Kalau ditumpu sederhana kemudian beban titik, semakin ke tepi momen lenturnya akan semakin kecil atau tegangan lenturnya semakin kecil. Akan tetapi tegangan gesernya justru akan semakin besar. Kemudian sampai di sini momennya 0, tegangan gesernya maksimum di tumpuan sehingga gesernya kemudian ditransfer menjadi reaksi pada tumpuan. Sedangkan pada balok yang tinggi, ya, itu dia cenderung menjadi terjadi mekanisme strut and tie. Jadi strut and tie. Ya, strut ini artinya ada batang tekan. Tie ini artinya ya ikatan atau tegangan yang bekerja padanya adalah tegangan tarik. Sehingga kalau digambarkan kurang lebih seperti ini, ya. Jadi terjadi mekanisme strut and tie
seperti ini. Jadi ada, kalau yang tadinya lentur ini semua tegangan tekan ditransfer melalui sisi atas dan sisi bawah, tegangan tariknya di sisi bawah ya. Kalau ini dominannya tegangan tekannya ada pada badannya di dalam gitu ya. Nanti kita lihat ini ada di flange, ini ada di flange. Webnya lebih banyak menahan tegangan geser apabila balok biasa. Tapi kalau baloknya tinggi, webnya atau badannya itu justru menahan tegangan tekan, kebanyakan di sini, dan di sini menahan tegangan tarik. Dia mirip perilakunya seperti truss atau rangka batang. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi apa itu web, apa itu flange di profil gitu ya. Tapi mekanisme transfer beban ini mungkin perlu dimengerti lebih dahulu. Dengan adanya strut and tie kemudian ada reaksi. Jadi agak sedikit berbeda. Kebanyakan yang akan kita bicarakan nanti di struktur baja pembahasan mengenai balok adalah balok yang normal seperti ini, di mana tegangan itu ditransfer atau beban itu ditransfer oleh balok melalui tegangan lentur dan tegangan geser biasa seperti ini. Untuk balok tinggi nanti akan kita bahas lebih di pembahasan mengenai flat girder gitu. Baik, kita lanjutkan pembahasannya mengenai balok yang mengenai profil atau penampang balok yang biasa digunakan ya. Dalam struktur baja, penampang atau elemen balok yang biasa kita gunakan itu bisa kita sebut sebagai profil baja yang profil baja yang sudah difabrikasi. Nah, profil baja ini ya, itu berbentuk bermacam-macam, akan tetapi yang biasa kita pakai untuk balok itu tidak banyak ya, tidak banyak. Dan kita tidak bisa memilih ya, itu yang jadi masalah dalam profil dalam struktur baja. Struktur baja kita menggunakan profil yang merupakan standar industri. Berbeda dengan struktur beton, di mana apabila kita mendesain sebuah struktur beton maka besaran elemennya itu sangat fleksibel, tergantung pada desain engineer-nya, perencananya. Jadi bisa saja dimensinya sangat kecil atau sangat besar, makanya nanti ada diatur dalam peraturan mengenai koridor-koridor dimensi elemen struktur pada struktur beton. Akan tetapi pada struktur baja kita menggunakan profil yang hasil industri, standar industri. Jadi kita tidak bisa lagi memilih dimensi elemen struktur baja. Jadi kita harus menggunakan dimensi yang sudah standar, yang sudah ada. Biasanya itu ditabelkan dan didistribusikan oleh fabrikator atau distributor dari profil baja. Nah, beberapa elemen baja yang biasa kita gunakan di dalam balok itu ada beberapa, kita lihat sebagai berikut. Ya, kita lihat di sini ada beberapa contoh dari section atau penampang atau profil baja yang tersedia di pasaran atau diproduksi oleh pelaku industri fabrikator struktur baja. Di sini cukup banyak contoh. Jadi contohnya ini ada flat bar, kemudian ada angel, kemudian ada round, hexagon, sheet plate, channel, flange, standard, square, rectangular, pipe, kemudian T, half round, half oval, chamfer, dan rebar. Nah, ini tidak semuanya bisa kita gunakan sebagai balok. Jadi ada beberapa komponen yang biasa kita pakai sebagai balok. Yang sering kita gunakan sebagai balok adalah yang pertama adalah wide flange. Ini yang paling sering kita gunakan sebagai balok. Wide flange ini biasa kalau di Indonesia disebut sebagai profil WF, di US juga kalau nggak salah disebut sebagai profil WF, di mana WF adalah singkatan dari wide flange, atau kalau diterjemahkan secara harfiah ya kita sebut sebagai sayap lebar. Wide flange ini
terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah flange-nya, sayapnya. Yang ini kita sebut sebagai flange-nya. Yang ini juga kita sebut sebagai flange-nya. Biasanya kalau kita harus diferensiasikan atau kita bedakan, ini kita sebut sebagai top flange, ini bottom flange, atau ini sayap atas dan sayap bawah. Kemudian yang ini kita sebut sebagai web. Jadi ini flange, ya, flange. Mungkin dikecilkan sedikit. Oke, ini flange. Kemudian ini kita sebut sebagai web atau badannya, gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai profil WF. Kemudian yang biasa juga kita gunakan adalah profil ini, tapi lebih jarang daripada WF. WF yang paling sering kita gunakan karena dia memiliki keunggulan yang sangat kita inginkan untuk sebuah balok, di mana sebagian besar luas penampang itu ada di posisi flange atas dan flange bawah, sehingga dan dipisahkan dengan jarak yang cukup jauh, sehingga kita mendapatkan inersia yang sangat besar, ya, inersia yang besar dengan luas penampang yang relatif kecil, artinya dengan berat baja yang relatif ringan, sehingga efektif dalam hal biaya atau cost efektif. Selanjutnya ada standar beam, atau biasa kalau di Indonesia kita sebut sebagai balok I, profil I. Beda kalau ini WF, ini I. Kalau di US, di Amerika disebut sebagai profil S, di mana singkatan dari standar. Dia mirip dengan wide flange, akan tetapi biasanya ini flange-nya lebih sempit daripada profil IWF. Artinya dia tidak selebar profil IWF. Biasanya ini lebih kelemahannya dibanding IWF adalah dengan berat yang sama atau dengan dimensi yang sama, dia inersianya tidak sebesar IWF, sehingga jarang dipakai, ya. Begitu juga masalahnya di Indonesia adalah profil ini jarang tersedia di pasaran, sehingga jarang juga kita pakai. Selanjutnya yang biasa kita pakai sebagai balok itu adalah T. Ini juga sering kita pakai sebagai balok. T ini sebenarnya biasanya adalah half cut atau potongan dari profil S atau profil IWF. Jadi profil IWF kemudian kita potong jadilah profil T. Nah, ini biasanya kita pakai untuk balok yang ringan. Biasanya balok anak, joist, atau elemen struktur lain yang ringan, tidak menahan beban yang berat, sehingga apabila diberikan IWF yang paling kecil pun dia masih terlalu boros, sehingga kita berikanlah balok T-bar, profil T. Nah, tetapi untuk struktur utama jarang sekali kita pakai. Channel juga kadang-kadang kita pakai sebagai balok, juga sama dengan T-bar. Waalaikumsalam. Ya. Lagi bikin video, Pak. Oh ya. Baik, selanjutnya kita lihat profil-profil. Tadi kita sudah tunjukkan bahwa profil-profil yang biasa kita gunakan untuk balok adalah ini, ya, wide flange. Kemudian ada standar, kadang-kadang T-bar, kadang-kadang channel. Ini sering yang paling sering kita gunakan untuk balok. Jadi ada wide flange, standar, channel, dan T-bar yang biasa kita gunakan untuk balok-balok dengan kapasitas momen yang dibutuhkan rendah. Nah, kalau kita lihat, ya, profil-profil ini terdiri dari elemen-elemen yang tipis-tipis. Kalau dilihat, ini ada wide flange, ini flange-nya, ya, itu terdiri dari plat yang tipis. Flange di bawah juga plat yang tipis, web-nya juga dari plat yang tipis. Begitu juga standar, ini tipis, ya. Begitu juga dengan T, begitu juga dengan channel. Sehingga ada satu properti profil yang kita namakan sebagai kelangsingan yang bisa berpengaruh terhadap kapasitas balok, baik menahan lentur maupun menahan geser nantinya.
Kenapa profil baja tipis? Karena memang mutu baja ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan mutu beton. Beton mungkin misalnya kita bisa mendapatkan beton dengan mutu tinggi itu kisaran 50 MPa itu sudah sangat bagus sekali. Kadang-kadang hanya 25 MPa yang sering kita pakai di proyek atau di lapangan. Sedangkan baja, untuk baja yang standar A36 yang biasa dipakai di Indonesia itu FY-nya bisa sampai 36 KSI atau sekitar 240-an MPa. Nah, ini jauh lebih tinggi daripada mutu bahan dari beton, sehingga elemen struktur kita yang kita butuhkan itu kecil-kecil, tipis-tipis, tidak perlu sebesar elemen struktur beton. Konsekuensi dari tipisnya elemen ini adalah ada kemungkinan terjadi kegagalan tekuk. Nanti kita akan lihat apa saja itu yang disebut sebagai tekuk, sehingga dalam analisis atau desain struktur baja ada 3 aspek yang harus kita perhatikan, yaitu kekuatan bahan, yang kedua sebenarnya 2 ya, kekuatan bahan dan stabilitas. Tapi stabilitas ini nanti untuk balok kita bagi lagi menjadi 2, yaitu tekuk lokal dan tekuk lateral torsional. Nah, itu sehingga ada 3 aspek yang harus diperhitungkan ya, ada tiga aspek yang harus kita perhitungkan, yaitu kekuatan bahan, kemudian ada tekuk lokal, dan ada tekuk lateral torsional. Masing-masing nanti ada cara analisisnya, dan kekuatan balok itu akan ditentukan oleh ketiga aspek tersebut yang mana yang paling kecil. Jadi sebagai ilustrasi misalnya ada sebuah balok A, berdasarkan kekuatan bahan dia mampu menahan momen 50 kN. Berdasarkan tekuk lokal dia hanya mampu menahan 45 kN. Sedangkan berdasarkan tekuk lateral torsional dia hanya mampu menahan 40 kN, sehingga kapasitasnya bukan 50, bukan 45, tapi 40 kN. Jadi ditentukan oleh tekuk lateral torsional. Jadi itu contohnya, ilustrasinya. Nah, jadi tiga-tiganya harus kita perhitungkan. Kemudian kapasitasnya kita ambil yang paling kecil. Nanti kita lihat ya. Berdasarkan mode keruntuhan tadi bisa dilihat di gambaran berikut. Oke, yang pertama kita lihat local buckling. Jadi apa itu yang disebut dengan local buckling? Local buckling itu adalah tekuk. Kalau bahasa harfiahnya tekuk lokal. Kenapa disebut dengan lokal? Karena dia hanya terjadi secara lokal atau hanya terjadi pada sedikit elemen, a fraction atau sebagian kecil elemen pada balok tersebut. Tekuk lokal itu terjadi akibat adanya gaya tekan atau tegangan tekan yang terjadi pada elemen yang tipis. Di sini bisa kita lihat, ini adalah salah satu contoh tekuk lokal. Tekuk lokal itu selalu terjadi pada elemen yang tipis. Bisa Anda lihat bahwa ini ada flange-nya ya. Ini profil WF, flange-nya selebar ini dengan tebal yang cukup kecil. Ini setengahnya, yang di sebelah sana juga masih ada dengan tebal yang cukup kecil. Selalu terjadi pada elemen yang tipis atau langsing. Nanti kita lihat apa saja itu yang disebut dengan langsing. Dan terjadi pada elemen yang menderita tegangan tekan. Jadi kalau dilihat ini ya, ini ada kolom, ini ada mungkin balok atau cantilever. Yang menderita tegangan tekan adalah yang di bawah, karena momennya negatif di sini, maka ini menderita tegangan tekan dan terjadi tekuk lokal. Tekuk lokal ini terjadi seperti ini fenomenanya ya. Jadi ada bengkokan seperti itu. Ini juga salah satu contoh yang lain. Nah, ini terjadi tekuk lokal yang tadinya lurus, kemudian dia mengalami tekuan atau bengkokan. Oke, ini juga yang tadinya lurus terjadi bengkokan atau tekuk lokal. Ini juga salah satu contoh. Ini diberikan beban tekan yang tadinya lurus, ini terjadi bengkokan jadi seperti ini. Gitu. Ini terjadi tekuk lokal. Ini juga contoh selanjutnya. Kalau ini contohnya kolom ya, kebetulan diberi di tekuk lokal seperti ini. Jadi yang tadinya lurus, ini terjadi bengkokan seperti ini, tekukan atau buckling.
Ini lagi contohnya, mungkin ini, kalau ini mungkin karena akibat kebakaran. Ini bisa dilihat. Nah, ini tekuk lokal yang cukup parah terjadi pada sayap akibat gaya tekan atau tegangan tekan. Ini juga, nah ini akibat momennya positif, berarti di atasnya menderita tegangan tekan. Ini yang tadinya harusnya lurus jadi bengkok seperti ini ya, karena terjadinya tekuk lokal. Nah, kembali ke sini kita lihat ada sebuah, contohnya ada sebuah profil IWF ya. Kita gambarkan begini saja, sebuah profil IWF ya, yang memiliki lebar elemen cukup besar tapi tebalnya kecil. Nah, di WF ini kita sebut sebagai BF atau lebar flange, kemudian ini kita sebut sebagai TF atau tebal flange. Begitu juga ini BF dan ini TF. Kemudian ini biasa kita sebut sebagai D, kemudian ini kita sebut sebagai TW atau tebal web. Nah, tekuk lokal itu terjadi pada elemen yang langsing. Apa yang disebut dengan langsing? Biasanya kita menyimpulkan langsing dengan lambda, gitu ya. Nah, kelangsingan di sini, ini di sayap itu kita sebut sebagai BF per 2TF. Sebenarnya bukan begini ya, mungkin untuk mengertinya secara pelan-pelan, ini harusnya adalah BF per 2. Kenapa BF per 2? Karena lebarnya itu sebesar ini yang ditinjau, kemudian per TF, di mana lambda adalah angka kelangsingan yang artinya adalah rasio dari lebar terhadap tebal. Kalau ini kita sederhanakan, persamaannya menjadi BF per 2TF. Begitu juga dengan ini kelangsingan sayap. Kalau kelangsingan web atau kelangsingan badan itu kita rumuskan sebagai D per TW. Sebenarnya kalau rumus fixnya itu adalah saya tuliskan yang fix dulu. Biasanya kita tuliskan sebagai D min 2TF per TW. Kenapa min 2TF? Karena D itu dihitung dari sisi luar ke sisi luar, akan tetapi lebar badan ini harusnya kita hitung dari sisi dalam ke sisi dalam. Akan tetapi karena dalam praktisnya TF ini sangat kecil dibandingkan dengan D, sehingga dalam perhitungan sering kita abaikan, sehingga kita sederhanakan menjadi D per TW, di mana D adalah tinggi profilnya dan TW adalah tebal webnya. Ini adalah angka kelangsingan dari web ya. Jadi angka kelangsingan adalah rasio dari lebar plat atau lebar elemen terhadap tebalnya. Tekuk lokal akan sangat mudah terjadi pada angka kelangsingan yang besar. Artinya rasionya BF jauh lebih besar daripada TF, atau lebar jauh lebih besar daripada tebal. Tekuk lokal akan semakin sulit terjadi apabila rasio kelangsingannya atau angka kelangsingannya kecil. Artinya BF atau D relatif ya lebih kecil dibanding TW. Tidak lebih kecil maksudnya ya, tapi D itu relatif D per TW-nya relatif besar. Sorry, D per TW relatif kecil. Gitu. Jadi kalau D per TW, atau kalau secara intuisi bisa begini mungkin ya, kita buat. Ini ada sebuah profil, ada sebuah profil yang juga saya buat. Profilnya sama, let's say katakanlah dimensinya sama, tapi yang ini seperti ini. Artinya BF-nya itu sama dengan BF yang ini. Kalau ini saya sebut sebagai profil A. Kalau ini saya sebut sebagai profil A, ini profil B, maka katakanlah BF-nya sama. BF-nya sama, D-nya juga sama, tapi yang berbeda adalah
TW dan TF-nya. Maka secara intuitif kita akan tahu bahwa ini akan lebih sulit tekuk. Akan sulit mengalami local buckling. Kenapa? Karena dia lebih tebal. Begitu juga dengan ini lebih tipis, akan lebih mudah mengalami tekuk. Sehingga kalau begitu, apabila lambdanya itu besar atau angka kelangsingannya besar atau dia langsing, maka mudah tekuk. Kemudian apabila lambdanya kecil, maka sulit tekuk. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana caranya supaya tidak terjadi tekuk lokal, maka kita pilihlah profil yang memiliki rasio kelangsingan kecil. Bagaimana memilih rasio kelangsingan kecil? Ya, kita pilih D yang kecil atau TW yang besar, gitu ya, atau yang lebih tebal, atau BF yang kecil dan TF yang besar. Artinya kita pilih profil yang lebih lebar, bukan profil yang lebih tipis, supaya tidak terjadi tekuk lokal. Jadi tekuk lokal kita atasi dengan cara menggunakan profil yang angka kelangsingannya cukup besar, cukup kecil, BF per 2 TF-nya kecil, gitu ya. Selanjutnya kita lihat pengertian dari lateral torsional buckling. Tadi sudah local buckling, kita lihat sekarang lateral torsional buckling. Lateral torsional buckling. Lateral torsional buckling kalau kita artikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia adalah tekuk torsi lateral. Jadi dia ada dua buah tekuk, yaitu yang pertama tekuk torsi atau torsional atau tekuk puntir, kadang-kadang juga disebut sebagai tekuk puntir lateral gitu ya. Kemudian ada juga tekuk lateralnya, jadi ada dua buah tekuk. Dia yang pertama tekuk secara torsional atau tekuk puntir, kemudian yang kedua tekuk lateral atau tekuk ke arah samping gitu ya. Contohnya seperti apa? Bisa kita lihat di sini. Nah, ini terjadi tekuk lateral torsional pada sebuah balok yang tadinya lurus mengalami tekuk lateral torsional. Artinya tekuk lateral torsional itu seperti ini. Jadi ada sebuah balok yang tadinya baloknya lurus seperti ini ya. Kemudian dibebani ya. Akhirnya baloknya menjadi seperti ini. Agak kepanjangan. Baloknya menjadi seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai tekuk lateral torsional. Kenapa lateral torsional? Karena dia berpindah ke samping secara lateral, dia juga berpindah secara torsional atau terpuntir. Nah, seperti ini kalau kita lihat di gambar contoh ini tekuk torsi lateral, artinya balok yang tadinya lurus dia berpindah secara lateral kemudian terpuntir. Begitu juga dengan ini yang tadinya lurus terpindah ke secara lateral kemudian terpuntir. Ini juga contoh, ini yang cukup parah sampai terjadi keruntuhan akibat torsional lateral buckling. Jadi terjadi tekuk puntir lateral sampai terjadi keruntuhan. Kemudian ini juga contoh, jadi yang tadinya lurus terpindah secara lateral ke arah Y dan terpuntir. Begitu juga dengan ini. Nah, ini terlihat tadinya balok, kemudian dia berpindah ke arah lateral dan terpuntir. Ini juga contoh. Di balok terpindah lateral dan terpuntir. Jadi berbeda dengan tekuk lokal yang terjadi secara lokal saja pada sebagian kecil elemen, pada tekuk lateral torsional itu biasanya terjadi pada hampir keseluruhan elemen. Tekuk lateral torsional ini terjadi, yang pertama bisa terjadi apabila balok menderita tegangan lentur ya. Jadi kalau ada balok maka harus terjadi tegangan lentur supaya terjadi tekuk lateral torsional. Kalau tekan saja susah ya. Jadi ada tegangan lentur. Kalau digambarkan diagramnya seperti ini ya. Kalau dia momennya positif gitu, artinya di sini menderita tegangan tekan. Kemudian di sini tegangan tarik.
Kenapa terjadi tekuk lateral torsional? Seperti kita tahu bahwa tegangan tekan ini cenderung memaksa elemennya lebih pendek, gitu ya. Sedangkan tegangan tarik itu cenderung memaksa elemennya lebih panjang. Nah, yang lebih pendek ini apa namanya, komponen yang menderita tegangan tekan itu terkadang merasa akan lebih mudah dia bergeser ke samping. Artinya yang kalau digambarkan secara 3D begitu ya, begini, katakanlah saya begini, ini tekan, kemudian ini tarik. Nah, yang ini otomatis karena tekan harus memendek, dan ini harus memanjang karena ada tegangan lentur begitu ya. Nah, kadang-kadang elemen struktur itu akan merasa lebih mudah daripada memendek secara longitudinal. Mereka lebih mudah begini apabila ditekan, lebih mudah tekuk. Sedangkan yang bawah karena ditarik, ya elemen apapun apabila ditarik, ya yang tadinya lurus akan tetap lurus sehingga terjadi seperti ini. Akhirnya terjadi tekuk torsi lateral. Nah, seperti itu. Jadi daripada memendek, lebih baik dia menggeser ke samping bagian yang ditekan. Yang ditarik relatif lebih lurus. Makanya yang bagian yang ditekan, kalau momen positif ini menderita tekan, ini menderita tarik, yang tekan biasanya akan bergeser jauh, yang tarik biasanya karena hanya tertarik saja maka dia ikut bergeser. Biasanya tidak terlalu jauh. Sehingga karena perbedaan pergeseran ini terjadilah puntir. Itu mengapa terjadi tekuk torsi lateral. Yang kedua, selain harus ada tegangan lentur pada balok, yang kedua inersia. Nah, inersia kalau ini saya sebut sebagai sumbu X, ini sumbu Y, maka IX harus lebih besar dari sumbu Y, baru terjadi tekuk torsi lateral. Kalau ternyata IX lebih kecil dari sumbu Y, maka tidak akan terjadi tekuk torsi lateral. Contohnya misalnya begini, profilnya saya tidurkan, misalnya profil IWF, tapi tidak berdiri, tidur seperti ini. Kalau supaya tidak bingung, ini saya tetap sebut sebagai sumbu X, ini sumbu Y, maka IX itu jauh lebih besar daripada IY. IX lebih kecil daripada IY. Gitu ya. IX lebih kecil daripada IY, sehingga tidak terjadi tekuk torsi lateral. Apabila dibebani, maka dia tidak akan terjadi puntir seperti ini, tapi hanya ke bawah saja. Terjadi deflection seperti ini saja, tidak sampai ke bawah. Gitu ya. Jadi syaratnya adalah dia harus menderita tegangan lentur, ada tekan dan ada tarik, kemudian IX lebih besar daripada IY. Itu baru terjadi tekuk torsi lateral. Bagaimana mengatasi supaya tekuk torsi lateral tidak terjadi? Kita atasi dengan cara, kalau membuat IX lebih kecil daripada IY itu tidak praktikal karena nanti desain kita tidak ekonomis. Biasanya cara yang paling sering kita temukan di lapangan adalah kita berikan tambatan lateral. Misalnya seperti ini. Jadi kalau ada sebuah balok, kemudian ada lagi balok di sebelahnya. Ini saya gambar sketch aja ya. Itu misalnya. Maka di sini kita berikan tambatan lateral. Nah, ini bentuknya bebas, ada yang seperti ini, begitu ya. Ada yang ditambahin juga seperti ini kadang-kadang. Supaya apa? Supaya balok ini tidak akan mengalami tekuk lateral karena akan ditahan oleh balok di sebelahnya, juga tidak akan mengalami torsi karena ditahan oleh balok sebelahnya. Jadi balok satu menahan balok yang lain, begitu juga ini, balok yang ini menahan balok yang ini, sehingga tidak terjadi tekuk torsi lateral. Nah, tambatan lateral atau lateral bracing, ini kita sebut sebagai lateral bracing, itu ada syaratnya, nanti diperhitungkan ya.
jaraknya berapa, tidak boleh lebih dari berapa, supaya kita memiliki balok yang tidak akan terjadi tekuk torsi lateral seperti itu.